Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrur Saibani Karim dengan nomor induk mahasiswa 52521158875, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan membuat video praktek pembelajaran PAI di kelas 4 di SDN 223 Bakti Winaya dengan materi sifat-sifat Rasul menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Siap. Berdoa. Dimulai. Boleh anak-anak berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mulai biasa Bapak mengecek kehadiran. Anak-anak, coba lihat di sekeliling kalian siapa yang tidak masuk. Baik. Tepuk semangat. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah semangat. Itu artinya kalian sudah siap untuk belajar lagi. Ya. Hari ini kita sebelum mulai ke materi ya, sifat-sifat Rasul, kita mengulang terlebih dahulu materi yang sebelumnya minggu lalu kita pernah ajarkan. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang rukun iman kepada Roh Rasul. Ya. Nah, coba di sini siapa yang tahu apa arti iman? Percaya. Ya. Iman itu adalah percaya. Berarti kalau misalkan ada kalimat pengertian iman kepada Rasul, berarti percaya kepada Rasul. Itu dulu ya. Bapak harapkan kalian sudah paham tentang materi yang minggu lalu ya. Nah, kemudian kita nyanyikan dulu lagu Rukun Iman. Ya. Tahu lirik tadi kan? Tahu ya? Nah, itu liriknya. Coba kita bareng-bareng nyanyikan dulu lagu Rukun Iman ya. Rukun Iman. Mengapa Rasul itu patut dijadikan idola atau teladan? Ada yang bisa menjawab? Karena akhlaknya yang baik. Ada lagi? Karena sifat-sifatnya yang baik. Ya. Kemudian ada berapa jumlah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul? Yang pertama untuk sifat wajibnya tabligh, kemudian amanah, ya tadi tabligh, amanah, fatonah, sama tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama siswa
mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Nah, berarti hari ini kalian belajar itu tujuannya agar kalian dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul, ya. Mau itu yang mustahil, kemudian yang wajibnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, siswa mampu meneladani sifat-sifat bagi Rasul pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti kita harus mempraktekkan bagaimana sifat Rasulullah itu, ya, atau sifat Rasul-Rasul yang lain. Ya, jadi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Sebelum kita ke materi, coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, sudah apa mereka? Belajar atau nyontek? Nyontek, ya. Kalau yang kedua, tidur. Ya. Nah, anak-anak menurut kalian gambar di atas menunjukkan sifat apa? Yang pertama, kalau orang yang mencontek berarti sifatnya apa? Menunjukkan sifat apa? Tidak baik. Tidak baik atau apalagi ada lagi? Curang. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ada siswa tidur di kelas, ya, itu bisa saja siswa itu sedang malas. Ya. Kemudian apa yang seharusnya kita lakukan? Jadi kalau misalkan kita lihat dari gambar yang pertama, yang seharusnya kita lakukan itu jangan seperti ada pada gambar di sini. Ya. Berarti kalau misalkan gambar satu tadi curang, berarti kita tidak boleh curang. Nah, kalau di gambar yang kedua, berarti kita tidak boleh ya. Nah, itu paham ya. Nah, kemudian Bapak akan memperlihatkan video tentang kejujuran. Hal apa saja, ya, yang dapat kalian ambil dari video yang barusan? Kemudian apa lagi? Tidak boleh mencuri, ya. Tidak boleh mencuri meskipun ya kita menemukan uang bukan hak kita, ya. Dan itu harus dikembalikan kepada yang punya, ya. Jadi orang yang jujur sama Allah itu selalu diberikan kemudahan, ya. Nah, jadi kita harus mempunyai sifat yang jujur, ya. Nah, itu ya, paham ya? Karena sebelum ke materi inti, kita tepuk wajib dulu, ya. Tepuk sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Ini bisa ya? Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sini. Jujur, tablik, menyampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sifat-sifat Rasul. Ada pertanyaan, anak-anak, menurut kalian siapa yang patut kita contoh menjadi idola? Rasulullah. Ada lagi? Nah, ya, benar. Berarti yang patut kita contoh menjadi suri tauladan itu adalah Rasulullah, sebagaimana di dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi. Jadi Rasulullah itu sebenarnya yang harus kita idolakan. Nah, ini ada sifat-sifat Rasul. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sifat wajib, ya. Kemudian sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Rasul. Kalau sifat wajib apa artinya? Sifat yang ada pada diri Rasulullah atau sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul, ya.
Kalau sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Itu kebalikannya nih dari sifat wajib bagi Rasul. Kemudian yang ketiga, sifat zaiz atau adalah sifat yang mungkin ada pada diri Rasul. Ya. Nah, karena mereka juga manusia biasa, ya. Jadi Rasulullah juga manusia biasa, ya. Atau Rasul atau nabi-nabi yang lain juga manusia biasa. Mereka juga sama memiliki sifat-sifat seperti halnya manusia. Buat kelompok ya. Nah, boleh nanti Bapak minta per kelompok itu dinamakan dengan nama-nama nabi yang kalian sukai. Ya, coba kelompok ini mau nabi siapa? Nabi Muhammad. Ini nabi siapa? Nabi Adam. Kemudian Nabi Isa, Nabi Musa. Ya. Nah, untuk kelompok Nabi Muhammad, tugasnya yaitu menjodohkan sifat bagi Rasul dengan penerapan dalam kehidupan sehari. Ya. Nah, jangan lupa kasih nama kelompok dan anggota kelompok. Kelompok Nabi Musa, tugasnya menanamkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Artinya, lima tarik garisnya. Kelompok Nabi Yusuf mencari pasangan yang cocok antara sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, kemudian untuk kelompok Nabi Adam membuat poster ya seperti yang ada contohnya di halaman 123. Buat di sini. Nah, seperti ini ajakan. Dibuat semenarik mungkin ya. Ini kenalan sudah semua ya. Nanti hasil ini kalian harus presentasikan di depan. Cukup 2 orang perwakilan saja ya. Yang pertama yang akan presentasi itu dari kelompok Rasulullah atau Nabi Muhammad. Oke, semuanya perhatikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas yang tadi kami kerjakan. Tugas yang tadi kami kerjakan adalah sifat wajib bagi Rasul dan lingkungan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sini selalu melaksanakan tugas waktu dan jujur. Silakan kelompok Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan mempresentasikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelompok Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas yang diberi oleh Pak Bapak. Ini tugas hasil kami. Mencari pasangan yang cocok antara sifat wajib dan sifat mustahil. Tabel A ada sifat wajib bagi Rasul.
Satu amanah, dua makanan, tiga sidik, empat abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat poster agama. Kenapa? Iya, Orang yang sedikit sejumlahnya, sedikit temannya. Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan tiap tugasnya ya. Nah, kalau Bapak lihat ya dari tugas kalian yang sudah dikerjakan barusan itu sudah benar ya tentang mencocokkan sifat mustahil dengan sifat wajib dengan sifat mustahil, kemudian sifat wajib mencocokkan dengan kehidupan pengamalan kehidupan sehari-harinya itu sudah benar, sudah bagus. Kemudian ada yang mencocokkan kolom sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul itu sudah. Siapa yang tahu boleh ajukan tangannya. Oke, yang pertama berapakah sifat wajib bagi Rasul? Nyatakan sifat wajib bagi Rasul. Yang mana yang benar? Sidik, amanah, abdi, fatwa. Oke, kita lihat apakah benar. Kita lihat. Oke, benar. Pertanyaan ketiga. Apakah yang dimaksud dengan sidik? Oke, kita lihat. Jawabannya berkata benar. Oke, itu. Nah, kita akan menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo kan? Ya, sifat-sifat Rasul apa? Sifat wajib, mustahil, sama jadi. Ada sidik? Benar. Kemudian? Amanah dapat dipercaya. Kemudian tabligh menyampaikan. Terus oke, bagus ya. Nah, pelajaran yang dapat kita simpulkan dari materi tentang sifat Rasul bahwa Rasul itu pertama dia memiliki sifat wajib ya yang dimiliki oleh setiap Rasul. Itu pasti dimiliki ya. Dari mulai satu sidik, dua ya. Nah kemudian Rasul itu tidak mungkin memiliki ada yang memiliki sifat ini, yaitu adalah sifat mustahil bagi Rasul. Itu tidak ada dalam diri Rasul. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Satu, sidik, kemudian khianat, Quran, kemudian ada sifat jahil. Sifat jahil apa? Itu seperti manusia. Ya, Rasul bisa haus, bisa ingin makan, ingin menikah, ingin punya anak. Ya, seperti halnya manusia. Bisa bergembira juga ya. Nah, kemudian kita harus meneladani sifat-sifat Rasul ya, yang barusan kita sudah pelajari. Nah, itu kesimpulannya. Dan kemudian anak-anak sebelum ditutup ya. Anak-anak gimana pembelajaran kali ini? Senang? Bagus ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi ya, tentang tujuan diutusnya Rasul. Dibereskan dulu peralatan. Kalau sudah dipimpin doanya sama khotbah atau pimpin. Siap berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
boleh yang rapi.